mobilku dipakai kencan pelaktor. Balasan instan, mobilku ambil, ATM-ku blokir, suami tak bisa bayar, malu di depan selingkuhannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Santi Story yang dirahmati Allah, di balik setiap kisah, pasti ada hikmah yang tersembunyi. Pelajaran yang bisa mengubah arah hidup kita. Kisah kali ini akan membuat hati bergetar, mata terbuka, dan jiwa terinspirasi. Sebelum kita mulai, yuk kuatkan silaturahim ini dengan menekan tombol like, subscribe untuk selalu mendapat kisah penuh hikmah berikutnya, dan share video ini agar manfaatnya tersebar luas, menjadi amal jariah bagi kita semua. Siap menyelami lautan hikmah? Mari kita mulai. Pagi itu udara terasa lembab. Sinar matahari menembus tirai tipis kamar, memantul lembut di wajah Rara yang baru saja selesai menyiapkan sarapan. Aroma nasi goreng dan telur dadar tercium memenuhi ruang makan. Ia memandangi meja makan dengan tatapan kosong sejenak, memastikan semuanya tampak rapi sebelum suaminya turun dari kamar. Dani muncul beberapa menit kemudian, masih dengan kemeja yang belum disetrika sempurna dan rambut yang disisir asal. Senyum Rara terutir tipis. Ia mencoba menyapa hangat seperti biasanya, meski dalam hatinya terselip rasa aneh yang sulit dijelaskan. Sudah berminggu-minggu Dani berubah. Dulu setiap pagi penuh canda dan obrolan ringan. Kini yang tersisa hanya keheningan dan tatapan singkat tanpa makna. "Sayang, nanti siang aku ke rumah kakakku dulu ya," kata Dani pelan sambil menyesap kopi. Katanya dia lagi sakit, demam tinggi dari kemarin. Rara menoleh cepat, sedikit kaget. Oh iya, kakak Rudi sakit. Kenapa nggak bilang dari kemarin? Baru semalam aku dikabarin, jawab Dani tergesa. Aku sekalian bawa mobilmu ya, biar lebih nyaman. Rara terdiam sejenak. Ia ingin menolak, tapi lidahnya keluh. Mobil itu satu-satunya yang mereka punya. Hasil kerja keras Rara selama bertahun-tahun mengajar dan berjualan online. Namun Dani tampak begitu meyakinkan. Tatapan matanya seperti memohon, seolah niatnya tulus ingin menjenguk saudaranya. Rara akhirnya mengangguk pelan. "Ya sudah, hati-hati di jalan. Sampaikan salamku buat Kak Rudi." Dani mengangguk cepat lalu bergegas ke halaman sambil membawa kunci mobil. Rara berdiri di ambang pintu, menatap punggung suaminya yang semakin menjauh. Entah kenapa dada terasa sesak. Ada sesuatu yang tidak beres tapi ia tak tahu apa. Ia mencoba mengusir pikiran buruk dengan meyakinkan diri bahwa suaminya masih pria yang sama seperti dulu. Suami yang pernah membuatnya tertawa, yang dulu menemaninya saat masa-masa sulit. Mobil itu melaju meninggalkan rumah. Rara masih berdiri di depan pagar, menatap sampai kendaraan itu benar-benar menghilang di tikungan. Ketika kembali ke ruang tamu, rumah terasa sepi. Heningnya begitu menusuk. Jam dinding berdetak pelan mengiringi langkahnya yang gontai menuju sofa. Ia menatap ponselnya menunggu pesan dari Dani tapi tak ada. Biasanya Dani selalu mengabari kalau sudah sampai tujuan. Namun kali ini sunyi. Rara mencoba mengalihkan pikiran dengan mengerjakan pekerjaan rumah. Ia menyapu, mencuci, menata ulang rak dapur bahkan menonton sinetron sore. Tapi matanya kosong. Setiap beberapa menit sekali ia melirik ponselnya. Tidak ada notifikasi. Saat senja datang, perasaan tak nyaman semakin kuat. Ia menatap foto pernikahan mereka yang tergantung di ruang tamu, foto yang dulu selalu membuatnya tersenyum, kini justru terasa asing. Dalam foto itu, Dani memeluknya erat dengan tatapan bangga dan janji kebersamaan. Rara menyentuh bingkai itu pelan, mencoba merasakan kembali kebahagiaan yang dulu mereka miliki. Namun di balik keheningan sore itu, pikirannya bergejolak. Ada kilasan ingatan ketika beberapa minggu terakhir Dani sering keluar malam dengan alasan lembur. Ada juga momen ketika Dani menolak disentuh, bahkan marah ketika Rara mencoba bertanya lebih jauh. Semua terasa ganjil, tapi Rara memilih diam karena takut terlihat curiga. Ia teringat bagaimana beberapa hari lalu Dani tiba-tiba meminta Rara menambah limit kartu ATM yang biasa dipakainya. Katanya untuk keperluan kerja. Rara menuruti tanpa banyak tanya. Kini semua potongan kecil itu terasa seperti teka-teki yang mulai menyatu menjadi sesuatu yang menakutkan. Malam turun perlahan. Dani belum juga memberi kabar. Ia mencoba menelpon tapi hanya terdengar nada sambung panjang. Tidak diangkat. Ia menunggu, berulang kali mencoba, sampai akhirnya pesan pendek terkirim. "Aku sudah sampai, Kak Rudi udah agak mendingan, nanti aku kabarin lagi."
Pesan singkat itu seolah menenangkan, tapi entah kenapa terasa hambar. Tak ada sapaan lembut, tak ada emoji senyum seperti dulu. Hanya kalimat datar. Rara menatap layar ponselnya lama. Di matanya mulai menggenang air mata, tapi ia cepat-cepat menghapusnya. Mungkin dia memang lelah, gumamnya mencoba memaklumi. Ia berjalan menuju kamar, tapi langkahnya terasa berat. Saat membuka lemari, matanya tertuju pada jas Dani yang biasa dipakai ke acara formal. Di saku dalamnya, Rara menemukan selembar struk belanja parfum mewah dari toko yang tak pernah mereka kunjungi bersama. Ia mengernyit. Parfum itu bukan untuknya karena ia tak pernah memakainya. Hatinya bergetar, perasaannya makin tak karuan. Malam itu Rara berdoa lama sebelum tidur. Ia memohon agar hatinya salah, agar suaminya benar-benar sedang menyenguk kakaknya yang sakit. Tapi dalam diam, matanya tak bisa terpejam. Ada perasaan hampa yang menyesakan seperti firasat bahwa ada badai besar yang sedang menuju ke arah hidupnya. Dan di balik langit malam yang tampak tenang, Rara belum tahu. Pagi berikutnya akan menjadi awal dari luka paling dalam hidupnya. Pagi datang dengan cahaya matahari yang hangat. Namun suasana hati Rara terasa suram. Semalaman ia tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, bayangan Dani dan segala kecurigaannya terus menghantui. Ia mencoba menenangkan diri dengan berpikir positif, meyakinkan diri bahwa suaminya tidak mungkin berbohong. Rara duduk di meja makan, menatap secangkir teh yang sudah dingin. Ponselnya tergeletak di atas meja. Layar masih gelap tanpa notifikasi baru. Ia menatapnya lama, berharap ada pesan masuk, tapi nihil. Jam dinding menunjukkan pukul 9 pagi. Sudah lebih dari 12 jam sejak Dani pamit semalam, tapi belum ada kabar apapun. Ia menarik nafas panjang, mencoba menepis rasa gelisah yang semakin menguasai pikirannya. Mungkin dia sibuk, bisiknya lirih mencoba menenangkan diri. Namun kalimat itu terasa seperti kebohongan kecil untuk menipu perasaan sendiri. Rara memutuskan untuk menelpon kakak iparnya, sekadar memastikan keadaan. Setelah beberapa nada sambung, terdengar suara ceria di seberang. "Halo Rara, wah sudah lama banget gak dengar suaramu," sapa Kak Rudi dengan nada ramah. Rara tercekat sejenak sebelum menjawab. "Kak Rudi, katanya kakak sakit ya? Gimana kabarnya sekarang?" "Aku sakit," suara di seberang terdengar bingung, diikuti tawa kecil. "Enggak kok, sehat-sehat aja. Memang siapa yang bilang aku sakit?" Jantung Rara berdegup kencang, tubuhnya seolah membeku. Ia berusaha menjaga suaranya tetap tenang, tapi tangan yang memegang ponsel gemetar hebat. "Oh, enggak apa-apa Kak, mungkin aku salah dengar," ucapnya terbatah, mencoba menutupi ketercukatannya. Kak Rudi masih sempat bercanda sebelum menutup telepon, tapi bagi Rara, dunia seolah berhenti berputar. Begitu panggilan berakhir, ponsel itu terlepas dari genggamannya dan jatuh di meja. Rara duduk mematung, air matanya menetes tanpa suara. Hatinya bergetar hebat, bercampur antara marah, kecewa, dan tidak percaya. Suaminya berbohong. Dani berani menggunakan nama kakaknya yang sehat untuk menutupi sesuatu. Ia berjalan ke jendela, menatap halaman depan rumah yang kosong. Mobil kesayangannya belum kembali. Rara meremas jemarinya mencoba berpikir jernih. Kalau bukan menjenguk kakaknya, lalu dia kemana? Gumamnya pelan. Hari itu terasa panjang dan melelahkan. Ia berusaha beraktivitas seperti biasa, namun pikirannya terus melayang ke berbagai kemungkinan. Setiap dering ponsel membuat jantungnya berdebar. Tapi yang masuk hanya pesan dari pelanggan online shop dan grup keluarga, tidak ada dari Dani. Menjelang sore, rasa penasaran berubah menjadi dorongan yang tak tertahankan. Ia membuka galeri ponselnya, mencari foto-foto terakhir Dani. Lalu ia melihat satu hal yang membuat napasnya tercekak. Di salah satu foto yang Dani kirim 2 hari lalu, ia mengenakan kemeja biru muda yang biasanya hanya dipakai saat acara penting. Padahal waktu itu Dani bilang hanya lembur biasa. Hatinya semakin tak tenang. Semua potongan kecil mulai tersambung. Kemeja yang rapi, parfum baru yang tidak ia tahu, dan alasan menjenguk kakak yang ternyata bohong, ada sesuatu yang sedang disembunyikan Dani. Dan Rara tahu, cepat atau lambat kebenaran akan muncul. Sore itu ia memutuskan keluar rumah sekadar mencari udara segar. Ia mengendari motor kecilnya berkeliling tanpa tujuan jelas. Langit tampak mendung, udara dingin menusuk kulit. Setiap sudut jalan yang ia lewati seperti membawa kenangan tentang Dani.
tempat mereka dulu makan bersama, toko di mana mereka membeli cincin pernikahan sederhana, hingga taman kecil tempat Dani melamarnya di malam hujan. Kini semua itu terasa jauh, seperti kenangan dari kehidupan orang lain. Ia berhenti di pinggir jalan, di depan sebuah taman. Ia duduk di bangku tua menatap anak-anak kecil bermain sambil tertawa. Matanya berkaca-kaca. Ia merasa bodoh karena masih mencoba mempercayai seseorang yang sudah jelas membohonginya. Tapi bagian hatinya yang masih mencintai membuatnya tak mampu membenci sepenuhnya. Hujan mulai turun rintik-rintik. Rara merapatkan jaketnya, lalu kembali ke motor. Dalam perjalanan pulang, pikirannya hanya dipenuhi oleh satu hal, mencari kebenaran. Ia tidak ingin menuduh tanpa bukti, tapi ia juga tak sanggup terus disiksa oleh ketidakpastian. Sesampainya di rumah, malam sudah turun. Ia menyalakan lampu ruang tamu, lalu menatap ponselnya lagi. Tidak ada pesan. Namun beberapa menit kemudian, layar menyala. Pesan dari Dani masuk. "Maaf belum sempat gabarin, kalau dia udah agak mendingan, aku nginep sini dulu malam ini." Rara membaca pesan itu berulang kali. Jari-jarinya bergetar, matanya panas. Ia baru saja berbicara langsung dengan Kak Rudi yang jelas-jelas sehat. Artinya, Dani masih berbohong. Ia memejamkan mata, air matanya mengalir deras. Suara hujan di luar rumah menjadi latar bagi tangisnya yang pelan. Ia tidak tahu apa yang lebih menyakitkan, dibohongi atau menyadari bahwa orang yang ia percayai sepenuh hati sanggup melakukannya tanpa rasa bersalah. Malam itu Rara duduk di ruang tamu sampai larut malam, menatap layar ponsel yang menampilkan nama suaminya. Ia tidak membalas pesan itu, hanya diam dengan hati yang perlahan retak oleh kebenaran yang mulai terungkap. Dan di balik keheningan itu, hatinya sudah mulai mempersiapkan diri. Ia tahu hari-hari berikutnya tidak akan sama lagi. Pagi itu, Rara berusaha bersikap seolah semuanya baik-baik saja. Meski semalaman ia menangis tanpa suara. Wajahnya pucat, matanya sembab, tapi ia tetap menyiapkan sarapan seperti biasa. Ia tidak ingin tetangganya curiga, tidak ingin terlihat rapuh. Di luar rumah, langit tampak cerah, seolah mentertawakan kesedihan yang ia sembunyikan di balik senyum tipisnya. Ponsel di atas meja tidak menunjukkan tanda kehidupan. Tidak ada pesan, tidak ada panggilan. Dani tidak mengabari apapun sejak semalam. Rara memandangi layar ponselnya lama, menimbang apakah ia harus menelpon atau tidak. Tapi setiap kali niat itu muncul, bayangan suara Kak Rudi yang sehat-sehat saja kembali terlintas, membuatnya urung. Ia tidak mau lagi mendengar kebohongan. Menjelang siang, Rara berusaha menenangkan pikirannya dengan pergi ke pasar. Ia berpura-pura sibuk memilih sayuran, padahal pikirannya tidak di sana. Tangannya gemetar saat menyerahkan uang ke penjual. Entah kenapa, firasat di hatinya semakin kuat, seolah ada sesuatu yang sedang terjadi di luar sana dan menunggu untuk ditemukan. Dalam perjalanan pulang, motor Rara berhenti di depan mal besar yang baru dibuka beberapa bulan lalu. Ia menatapnya sekilas. Niatnya hanya ingin mampir membeli kebutuhan rumah tangga di supermarket di dalamnya. Ia memarkir motor, berjalan masuk, dan menuruni eskalator dengan pikiran kosong. Namun langkahnya terhenti ketika matanya menangkap sosok yang sangat ia kenal. Tubuhnya langsung kaku. Di antara keramaian pengunjung mal di lantai 2, ia melihat Dani, suaminya. Ia tidak sedang sendiri. Dani berjalan dengan seorang perempuan muda berpenampilan modis. Rambutnya diwarnai coklat, mengenakan gaun sederhana tapi elegan. Mereka tampak akrab, berbicara sambil tersenyum. Di samping mereka ada 2 orang yang tampak lebih tua, kemungkinan orang tua si perempuan. Mereka semua tampak bahagia, tertawa bersama, seolah sedang berlibur keluarga. Jantung Rara berdetak kencang. Tubuhnya terasa lemas, tapi matanya tak bisa lepas dari pemandangan itu. Ia berdiri di balik tiang besar, mencoba bersembunyi agar tidak terlihat. Setiap langkah Dani, setiap tawa pelakor itu terasa seperti pisau yang menusuk dada. Dani tampak begitu berbeda. Wajahnya yang biasanya datar di rumah kini bersinar penuh perhatian. Ia membukakan pintu butik untuk perempuan itu, bahkan sempat merapikan rambutnya dengan lembut. Rara menutup mulutnya, menahan suara isakan yang nyaris keluar. Ia tidak menyangka kebohongan Dani akan setega ini. Beberapa menit ia hanya berdiri di sana,
membiarkan air matanya jatuh tanpa bisa dikendalikan. Tangannya meremas tas belanja kuat-kuat. Mencoba menahan diri agar tidak berteriak. Tapi ketika melihat perempuan itu menggandeng lengan Dani di depan kedua orang tuanya dengan manja, kesabarannya hancur. Ia melangkah maju, setiap langkahnya berat, tapi penuh tekad. Tatapan matanya tajam, napasnya memburu. Ia tidak peduli lagi siapa yang melihat. Begitu tiba di depan mereka, suara yang keluar dari bibirnya bergetar tapi tegas. Dani. Dani terperanjat. Wajahnya seketika pucat. Pelakor itu spontan melepas gandengannya, sementara orang tua si perempuan menatap bingung. Beberapa pengunjung mulai memperlambat langkah, memperhatikan mereka. "Rara, kamu ngapain di sini?" Suara Dani gugup, matanya gelisah mencari alasan. Rara menatapnya dengan mata yang basah tapi tajam. "Kamu tanya aku ngapain? Harusnya aku yang tanya kamu, di mana kakakmu yang sakit itu?" Suasana mendedah hening. Perempuan yang bersamanya menunduk, pura-pura sibuk merapikan tas. Orang-orang mulai berbisik. Dani menelan mudah terus mencoba berbicara tapi suaranya serak. "Rara, tolong jangan di sini, banyak orang lihat." "Justru biar semua orang tahu." Rara menaikkan suaranya. "Biar mereka tahu suami macam apa kamu. Pamit jenguk kakak yang sakit, tapi ternyata jalan-jalan di mall pakai mobilku, uangku, dan sekarang dengan wanita ini." Kerumunan mulai membentuk. Beberapa orang mengeluarkan ponsel, merekam kejadian itu. Dani mencoba menenangkan Rara tapi tangannya ditepis kasar. Rara menatap ke arah perempuan itu, suaranya bergetar tapi tegas. "Kamu tahu dia sudah menikah?" Pelakor itu terdiam, lalu dengan wajah memelas menjawab, Aku nggak tahu." "Jangan bohong. Lihat cincin di jarinya. Atau kamu pikir cincin itu cuma aksesoris?" Seketika pelakor itu menunduk, wajahnya memerah karena malu. Orang tuanya terlihat panik, berusaha menariknya menjauh. Tapi Rara sudah terlalu terluka untuk menahan diri. "Kalian semua tahu, dia suami orang, tapi masih juga membiarkan anak kalian jalan bareng. Apa nggak malu?" Dani akhirnya menarik tangan Rara, berusaha membawanya keluar dari kerumunan. Tapi Rara menepis dengan kasar. "Lepas!" teriaknya. "Aku nggak akan diam kali ini. Aku sudah terlalu lama percaya, terlalu lama menutup mata." Suasananya makin riuh. Orang-orang berbisik, beberapa berani berkomentar pelan. "Kasihan banget istrinya. Suaminya tega banget." Rara menunjuk, menahan air mata yang terus mengalir. Ia tidak tahan lagi berada di sana. Dengan langkah cepat, ia berbalik dan pergi meninggalkan Dani yang masih terdiam di tempat dengan wajah pucat pasi. Begitu keluar dari mall, udara terasa menyesakkan. Napasnya tersenggal-senggal, matanya kabur oleh air mata yang terus mengalir. Ia menepi ke parkiran, berdiri di samping mobil yang dikenalnya. Mobil miliknya yang tadi dipakai Dani. Cat mobil itu masih bersih, tapi kini seolah jadi simbol pengkhianatan. Ia menyentuhnya pelan, jemarinya bergetar. Tanpa pikir panjang, Rara membuka pintu dan masuk. Kunci masih tergantung di lubang starter. Ia duduk di balik kemudi, menggenggam setir erat-erat sambil menangis. "Ini mobilku," bisiknya dengan suara serak. "Uangku, keringatku, tapi dipakai untuk mengkhianatiku." Akhir matanya jatuh tanpa henti. Ia tidak tahu harus kemana, tidak tahu harus bagaimana. Hanya satu hal yang ia tahu. Saat itu, dunia yang selama ini ia percaya telah runtuh di hadapannya. Dan di balik kaca mobil yang mulai berembun karena air matanya, Rara menatap ke arah mall tempat suaminya berada. Ada getir, ada amarah, tapi juga kelegaan aneh. Karena setidaknya kini ia sudah melihat kebenaran dengan matanya sendiri. Suara gaduh dari dalam mall masih menggema di telinga Rara. Nafasnya belum juga stabil setelah kejadian memalukan yang baru saja terjadi. Ia duduk di dalam mobil cukup lama, memandangi bayangannya sendiri di kaca spion. Matanya sembab, rambutnya berantakan, dan wajahnya tampak lelah. Tapi dalam sorot matanya, ada sesuatu yang belum pernah muncul sebelumnya. Ketegasan. Beberapa menit ia hanya diam, mendengarkan detak jantungnya sendiri yang masih berpacu cepat. Hatinya campur aduk antara sakit, marah, dan tidak percaya. Namun di balik semua itu, muncul kekuatan baru yang perlahan-lahan tumbuh dari luka yang ia rasakan. Ia menatap kunci mobil yang tergantung di lubang starter.
Lalu dengan gerakan tegas, memutarnya hingga mesin menyala. "Kau pikir aku akan terus diam?" Gumamnya pelan. Suaranya bergetar, tapi penuh tekad. Ia melirik ke kaca spion, dan di sanalah ia melihat Dani keluar dari pintu mal. Berlari kecil sambil menoleh ke kanan kiri. Wajahnya panik, seolah takut kehilangan sesuatu. Tapi Rara tidak menunggu. Ia keluar dari mobil, berdiri tegak di depan kendaraan itu, menatap Dani dengan tatapan yang sulit diartikan. "Rara, dengar dulu, aku bisa jelasin semuanya." Dani berteriak sambil mendekat, napasnya tersengal. Rara tidak bergerak. Ia memeluk tasnya erat, menatap Dani dengan mata yang basah tapi tajam. "Kau mau jelaskan apa? Bahwa kau kesini untuk menjenguk kakakmu yang sehat? Atau menjelaskan siapa perempuan itu yang baru saja menggandengmu di depan keluarganya?" Dani terdiam. Bibirnya terbuka, tapi tak ada kata yang keluar. Ia mencoba mendekat, namun Rara mundur satu langkah. "Jangan dekati aku, Dani," ucapnya pelan, tapi nadanya tajam. "Aku sudah lihat semuanya dengan mata kepalaku sendiri. Tidak perlu alasan." Kerumunan orang di parkiran mulai terbentuk lagi. Beberapa masih mengikuti dari kejadian di dalam mal. Suara bisik-bisik terdengar di sekeliling, tapi Rara tidak peduli. Ia melangkah ke pintu mobil, membuka kunci, dan berkata dengan dingin, "Ini mobilku. Aku yang beli, aku yang bayar cicilannya, dan kau tidak punya hak menggunakannya untuk mempermalukanku." Dani mencoba menahan. "Rara, tolong jangan begini. Ini bisa salah paham." "Tidak ada yang salah paham," potong Rara keras. "Yang salah hanya kau, Dani. Kau yang menjadikan aku istri, tapi memperlakukanku seperti orang asing." Beberapa pengunjung yang lewat berhenti menonton. Seorang satpam sempat mendekat, tapi hanya berdiri jauh, ragu ikut campur. Dani semakin gelisah. Ia mencoba menenangkan situasi, tapi Rara sudah kehilangan kendali. "Selama ini aku percaya padamu. Bahkan ketika semua tanda menunjukkan kebohongan. Aku tutup mata. Aku bertahan karena aku pikir kau cuma sedang lelah, sedang butuh ruang. Tapi ternyata ruang itu kau isi dengan perempuan lain." Dani menunduk, wajahnya tertutup rambut yang berantakan. Rara menarik napas panjang, berusaha menahan air mata yang mulai jatuh lagi. Ia tahu semakin lama ia berdiri di sana, semakin banyak mata yang menyaksikan kehancuran rumah tangganya. Namun ia tidak peduli lagi pada penilaian orang. Ia hanya ingin mengambil kembali harga dirinya. Ia membuka pintu mobil, masuk, dan menutupnya dengan keras. Dani memukul kaca jendela dari luar. Panik. "Rara, dengar dulu. Aku mohon, jangan pergi kayak gini." Rara menatapnya dari balik kaca, menahan air mata yang menumpuk di pelupuk mata. Ia menggeleng pelan. "Kau sudah pergi duluan, Dani. Sejak lama," ucapnya lirih sebelum menghidupkan mesin. Suara mesin mobil menggema di area parkiran, memecah keheningan yang mencekam. Dani mengetuk kaca lagi, tapi Rara tak menoleh. Dengan tangan gemetar, ia menarik tuas persneleng dan perlahan melajukan mobil keluar dari parkiran. Dani hanya bisa menatap tanpa daya. Tubuhnya lunglai berdiri di tengah jalan. Sepanjang perjalanan pulang, air mata Rara tak berhenti jatuh. Tangannya gemetar di atas kemudi, tapi ia tetap memaksa diri untuk mengemudi. Setiap lampu merah terasa seperti ujian kesabaran. Setiap jalan yang dilewati membawa kenangan. Mobil itu seolah masih menyimpan aroma Dani. Campuran parfum dan sabun yang dulu menenangkan, kini justru membuatnya ingin muntah. Setibanya di rumah, Rara memarkir mobil di garasi, mematikan mesin dan menunduk lama di kursi pengemudi. Rumah itu terasa kosong, sunyi dan dingin. Ia keluar dari mobil dengan langkah lemas, menutup pintu perlahan seolah takut membangunkan kenangan yang sedang tidur di dalamnya. Di ruang tamu, ia duduk di lantai, bersandar pada sofa sambil menangis tanpa suara. Tangisnya kali ini berbeda.
bukan tangis kehilangan, melainkan campuran antara lega dan luka. Lega karena akhirnya ia tahu kebenaran, tapi luka karena kebenaran itu terlalu menyakitkan. Ponselnya berdering di atas meja. Nama Dani muncul di layar. Ia memandangi layar itu lama hingga nada dering berhenti. Tak lama kemudian, ponsel bergetar, messenger masuk bertubi-tubi. Rudi, maafin aku. Rudi, aku bisa jelasin. Rudi, jangan blokir aku, tolong. Rudi. Rara memandangi semua pesan itu tanpa ekspresi, lalu membuka aplikasi perbankan di ponselnya. Jari-jarinya bergerak cepat, menutup semua akses rekening bersama, memblokir kartu ATM yang biasa digunakan Dani. Ia menatap layar yang menampilkan tulisan transaksi berhasil dibekukan dengan senyum getir. Ia tidak ingin lagi menjadi istri yang hanya bisa menangis di belakang pintu. Ia tidak mau lagi membiarkan orang yang ia percaya menyakiti harga dirinya. Dalam diam, Rara tahu bahwa malam ini ia baru saja mengambil langkah pertama menuju kebebasan, walau masih dibalut air mata. Namun di balik keputusan itu, hatinya bergetar hebat. Ia tahu setelah ini, hidupnya tidak akan sama lagi. Karena ketika kepercayaan sudah hancur, yang tersisa hanyalah serpihan hati yang perlahan-lahan berusaha menyusun kembali dirinya sendiri. Dan di tengah keheningan malam yang mulai turun, hanya ada suara isak tertahan dan detak jam dinding yang mengiringi satu keputusan besar. Rara tidak akan lagi menjadi perempuan yang bisa dipermainkan. Pagi itu terasa ganjil sejak aku membuka mata. Biasanya, suara mesin mobil terdengar dari garasi setiap kali Dani berangkat kerja. Tapi kali ini tidak. Ia pamit lebih pagi. Katanya hendak menjenguk kakaknya yang sakit di rumahnya di Bekasi. Suaranya terdengar datar, tidak seperti biasanya. Aku hanya mengangguk, menatapnya dengan senyum tipis sambil menyerahkan kunci mobilku, karena mobilnya sedang diservis. Ada rasa aneh di dadaku saat ia mencium keningku cepat-cepat. Pandangannya tak berani menatap lama, seolah menyembunyikan sesuatu. Aku mencoba menepis perasaan itu. Mungkin aku hanya terlalu curiga. Tapi naluriku sebagai istri tidak pernah salah. Setelah ia pergi, aku duduk di meja makan menatap secangkir kopi yang mulai dingin. Hening. Hanya suara jam dinding yang berdetak lambat. Aku mencoba menenangkan diri. Namun pikiranku justru semakin berisik. Entah kenapa, bayangan wajah Dani beberapa minggu terakhir selalu tampak jauh dan asing. Ia sering beralasan sibuk kerja, pulang larut, dan lebih sering menggenggam ponselnya daripada menggenggam tanganku. Sore menjelang, pesan singkat darinya masuk. Kak Rudi sudah agak mendingan, aku nginep ya, sekalian jaga malam ini. Aku hanya membalas dengan kata, baiklah, meski dadaku terasa nyeri. Dulu, ia tak pernah bisa jauh dariku. Sekarang, seolah aku hanya bayangan yang tak penting lagi. Malamnya, aku tak bisa tidur. Rasa gelisah seperti menahan sesuatu di dalam dada. Aku mencoba menghubungi nomor kakak Dani, tapi tidak aktif. Ku coba lagi beberapa kali, tetap sama. Akhirnya, aku memutuskan membuka media sosial, berharap menemukan sesuatu yang bisa membuatku tenang. Tapi justru sebaliknya. Sebuah foto diunggah oleh seseorang dengan akun bernama @nindasari. Wajah perempuan itu sudah tidak asing lagi bagiku. Ia teman satu kantor Dani. Dalam foto itu, Dani terlihat berdiri di sampingnya dengan senyum lebar yang tidak pernah lagi kutemui di rumah. Di belakang mereka tampak latar sebuah mal besar di Jakarta. Tanganku gemetar, nafasku memburu. Foto itu diunggah 1 jam lalu. Aku menatap layar ponsel dengan mata panas dan hati bergetar hebat. Kata jenguk kakak sakit tiba-tiba terasa seperti pisau yang menancap di dada.
Aku tidak ingin langsung menuduh. Aku masih mencoba berpikir logis, meski emosiku bergejolak. Aku menelpon Dani. Tidak diangkat. Aku telepon lagi, 5 kali. Tetap tidak dijawab. Aku hanya bisa menatap layar, berdoa semoga itu bukan seperti yang kupikirkan. Namun semakin aku mencoba menenangkan diri, semakin keras rasa curiga itu memanggil-manggil. Akhirnya, aku memutuskan pergi ke mall yang ada di foto itu. Aku menyiapkan diri tanpa berpikir panjang. Tubuhku bergetar, namun tekadku lebih besar dari rasa takut. Sesampainya di parkiran mall, suasana ramai. Lampu-lampu gemerlipan, suara tawa pengunjung, aroma kopi dan parfum mahal memenuhi udara. Tapi aku tidak peduli. Mataku mencari-cari sosok yang selama ini menjadi rumah bagiku. Dan di sanalah aku menemukannya. Dani sedang berdiri di depan toko mainan bersama seorang perempuan muda yang kukenal dari foto, Ninda. Tapi yang membuat nafasku tercekat bukan hanya itu. Bersama mereka ada seorang wanita paruh baya dan 2 anak kecil tampak tertawa ceria sambil memegang kantong belanjaan. Aku berdiri terpaku. Dani sedang bercanda dengan anak-anak itu seolah mereka keluarganya sendiri. Tangannya menggandeng tangan Ninda tanpa rasa bersalah sedikit pun. Hatiku seperti diremuk dari dalam. Suara di sekelilingku memudar. Aku tidak bisa mendengar apapun kecuali detak jantungku yang berdentum keras di dada. Rasa panas, perih, dan getir bercampur jadi satu. Aku melangkah mendekat, pelan tapi pasti. Setiap langkahku terasa berat, namun ada sesuatu yang memaksaku terus maju. Ketika jarakku tinggal beberapa meter, Dani menoleh. Wajahnya mendadak pucat. Tangannya yang menggenggam Ninda langsung terlepas. Aku menatapnya dalam diam. Dunia di sekitarku seakan berhenti bergerak. Dalam hati, aku hanya ingin satu hal. Kebenaran. Namun sebelum aku sempat berbicara, Ninda justru memeluk angan Dani, pura-pura tidak mengenaliku. Mas, ayo, anak-anak sudah lapar. Kita makan dulu. Kakiku bergetar. Tanganku mengepal begitu keras sampai buku-buku jariku memutih. Aku menahan diri agar tidak menangis di depan banyak orang. Namun air mataku tak bisa dibendung. Mengalir begitu saja bersamaan dengan rasa kecewa yang menyesakkan. Dani hanya diam. Tidak menjelaskan apapun. Tidak membela. Tidak menolak. Dalam diam itu, aku tahu semuanya telah berubah. Dan dalam diam pula, di tengah cahaya lampu mall yang menyilaukan, hatiku hancur berkeping. Aku berdiri di depan pintu rumah dengan tangan gemetar, mencoba menahan air mata yang sejak tadi tak mau berhenti. Bayangan kejadian di mall terus menari-nari di kepalaku, tak mau hilang meski aku berusaha keras menghapusnya. Suara tawa mereka, cara Dani menggandeng tangan perempuan itu, bahkan senyum pura-pura yang selalu ia bawa pulang setiap malam. Semuanya kini tampak jelas. Aku merasa seperti orang bodoh yang telah dibohongi selama berbulan-bulan. Begitu membuka pintu, aroma rumah sendiri tiba-tiba terasa asing. Aku melempar tas ke sofa dan duduk lemas. Hening. Rumah yang dulu hangat, kini seperti ruang kosong yang dingin dan menyesakkan. Semua foto di dinding, potret kebahagiaan kami, terasa seperti sindiran. Senyum di dalam bingkai itu palsu. Seperti kisah yang kami bangun bersama. Aku menatap ponselku, menunggu pesan dari Dani yang tak kunjung datang. Bukannya meminta maaf atau menjelaskan, ia malah menghilang. Entah di mana ia sekarang, bersama siapa, dan dengan mobil siapa. Mobil itu, mobilku. Mobil yang aku beli dari hasil kerja keras, hasil lembur dan tabungan bertahun-tahun. Kini ia gunakan untuk bersenang-senang dengan perempuan lain.
Dadaku terasa sesak, seperti ada batu besar yang menghimpit. Aku berjalan ke kamar, membuka lemari, menatap sisa-sisa pakaian Dani yang masih tersusun rapi. Aku tidak tahu apakah aku marah, kecewa, atau sudah terlalu hancur untuk merasakan apapun. Yang ku tahu, malam itu aku menangis seperti anak kecil, menjerit tanpa suara di balik bantal agar tetangga tidak mendengar. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk menenangkan diri dengan bekerja. Aku tidak ingin tenggelam dalam kesedihan. Tapi takdir seperti belum selesai mengujiku. Siang itu saat sedang mengecek keuangan kantor, aku mendapati beberapa transaksi aneh di rekening bersama kami. Beberapa kali transfer ke rekening atas nama Nindasari. Jumlahnya tidak kecil. Ada yang 2 juta, 5 juta, bahkan ada satu kali transfer 10 juta rupiah. Tanganku bergetar. Jadi, uang yang selama ini ia minta dengan alasan untuk urusan pekerjaan atau keluarga, ternyata untuk perempuan itu. Aku menarik napas panjang, mencoba tetap tenang, tapi tubuhku terasa lemas. Aku merasa tertipu, bukan hanya sebagai istri, tapi sebagai manusia yang sudah memberikan seluruh kepercayaan. Tanpa berpikir panjang, aku langsung menuju bank. Dengan suara serak tapi tegas, aku meminta pemblokiran semua akses kartu dan rekening yang digunakan bersama. Pegawai bank sempat menatapku dengan ekspresi heran, tapi aku hanya tersenyum pahit. Tidak apa-apa, Mbak, ini demi keamanan saya. Ucapku pelan, menyembunyikan gemuruh di dada. Setelah urusan di bank selesai, aku pulang dengan kepala berat, tapi ada sedikit rasa lega di hati. Setidaknya kali ini aku bisa melindungi diriku sendiri. Namun belum sempat aku menenangkan diri, ponselku bergetar. Nama Dani muncul di layar. Butuh waktu lama untuk memberanikan diri menjawab panggilan itu. Halo? Suaraku datar, nyaris tak terdengar. Kenapa kamu blokir ATM aku? Aku nggak bisa isi bensin, nggak bisa makan, semua uang aku ditolak. Suaranya terdengar panik, kasar, dan penuh amarah. Aku menarik napas panjang menahan diri agar tidak menangis lagi. Karena uang itu dari rekening kita berdua, dan aku baru tahu kalau kamu pakai buat hal yang gak seharusnya. Kamu jangan main tuduh, aku coba bantu temen. Bantu temen sambil gandengan tangan di mall. Bantu temen sambil pakai mobilku untuk jalan-jalan dengan keluarganya. Hening di seberang. Ia tak menjawab, hanya terdengar desahan kesal. Sudahlah Dani, aku sudah tahu semuanya. Kamu mau jujur atau tidak, itu terserah kamu. Tapi aku tidak mau lagi membiayai kebohonganmu. Telepon itu berakhir dengan nada tinggi dari suamiku yang merasa dirinya dipermalukan. Tapi aku tidak peduli. Aku sudah terlalu lelah menjadi perempuan yang terus dimanfaatkan atas nama cinta. Malam itu aku duduk di balkon sambil menatap langit yang mendung. Hujan mulai turun pelan-pelan seolah ikut menangis bersamaku. Dalam diam aku mencoba menguatkan hati. Aku tahu badai yang sesungguhnya belum selesai. Dan benar saja, tak lama kemudian ponselku terus berdering. Pesan-pesan masuk bertubi-tubi. Dari Dani, dari keluarganya, bahkan dari nomor yang tidak aku kenal. Isinya penuh kemarahan dan tuduhan bahwa aku terlalu emosional, bahwa aku tidak pengertian, bahwa aku mempermalukan suamiku. Aku hanya bisa menatap layar dengan mata basah. Dunia seperti berbalik arah, menuduhku padahal aku yang disakiti. Namun di tengah kesepian dan hujan malam itu, aku mulai sadar, mungkin ini waktuku untuk berhenti menjadi korban dan mulai berdiri untuk diriku sendiri. Hari-hari setelah kejadian itu terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai. Sejak aku memblokir rekening dan menyita mobil yang Dani bawa, telepon darinya tak pernah berhenti. Nada suaranya selalu sama, penuh amarah, menyalahkanku, seolah akulah penyebab hidupnya hancur. Padahal, bukankah dia sendiri yang menghancurkan semuanya terlebih dahulu? Suatu sore, aku baru saja pulang dari kantor ketika suara klakson Panjung terdengar di depan rumah. Aku membuka tirai dan jantungku berdegup kencang. Di depan pagar,
Berdiri Dani dengan wajah kusut, rambut berantakan, dan mata merah seperti habis begadang. Mobilku terparkir miring di jalanan. Pintunya masih terbuka. Aku keluar dengan langkah hati-hati. Hujan baru saja reda, jalanan masih basah, dan udara membawa aroma tanah bercampur amarah yang menggantung. "Apalagi, Mas?" tanyaku datar. Dani menatapku tajam. "Kamu puas ya? Kamu udah bikin aku malu, bikin aku gak bisa beli bensin, gak bisa makan, gak bisa kerja." Aku menatapnya tanpa ekspresi. "Aku cuma ngambil kembali yang memang milikku. Kamu yang pecah uangku untuk perempuan lain, bukan?" Wajahnya berubah merah. Ia melangkah maju, mendekat begitu cepat hingga jarak kami hanya tinggal beberapa jengkal. "Kamu itu keterlaluan, Rara. Cuma karena kamu lihat aku di mall, kamu langsung tuduh aku macem-macem. Kamu gak tahu ceritanya." Aku menahan diri agar tidak berteriak. "Lalu, apa ceritanya? Kamu di mall, gandeng tangan perempuan itu, tertawa dengan keluarganya, bawa mobilku. Itu bukan salah lihat, Mas. Aku lihat dengan mata kepalaku sendiri." Dani terdiam. Pandangannya goyah, tapi mulutnya tetap keras. "Kamu itu gak ngerti, aku cuma bantu dia. Keluarganya lagi kesulitan. Aku gak ada apa-apa sama dia." Aku menatap dalam-dalam, berusaha menemukan sedikit saja kebenaran di matanya. Tapi yang kulihat hanyalah kebohongan yang sudah terlalu sering diulang. "Kalau memang gak ada apa-apa," suaraku mulai bergetar, "kenapa kamu sembunyikan? Kenapa kamu gak bisa jujur dari awal?" Dani membuang pandangannya, lalu mendecak kesal. "Kamu itu selalu cari masalah. Aku capek. Aku kerja siang malam buat kita. Tapi kamu malah ngatur semuanya seolah kamu yang paling benar." Aku tersenyum getir. "Kerja siang malam? Atau jalan siang malam dengan pelakor itu, Mas?" Wajahnya menegang. Untuk sesaat aku melihat kebencian dalam matanya. Tapi kemudian ia menunduk. Entah karena malu atau karena tahu bahwa kebohongannya sudah tak bisa diselamatkan. "Sudahlah, Mas," ucapku pelan tapi tegas. "Ambil saja barang-barangmu. Aku gak mau terus begini. Aku sudah cukup lelah." Dani hanya berdiri diam beberapa detik, lalu dengan marah membanting kunci mobil ke tanah. "Kamu pikir kamu bisa seenaknya ya? Kamu cuma bisa beli mobil, tapi gak bisa beli suami yang setia," katanya sinis. Lalu berbalik menuju gerbang. Aku menatap punggungnya pergi tanpa sepatah kata pun. Air mataku mengalir lagi, tapi kali ini bukan karena kehilangan, melainkan karena perasaan jijik dan marah yang tak bisa lagi ditahan. Beberapa hari kemudian, aku mulai melihat perubahan lain. Telepon dari keluarganya mulai berdatangan. Kakaknya menuduhku egois, tidak sabar, tidak menghargai suami. Ibunya bahkan menyebutku istri durhaka yang mempermalukan keluarga mereka karena masalah rumah tangga kecil dibesar-besarkan. Mereka tidak tahu, tidak ada yang mau tahu. Malam itu, aku duduk di ruang tengah, menatap gempukan bukti transfer dan foto yang kusimpan di dalam map. Semua hal yang dulu ingin kutepis, kini menjadi saksi betapa polosnya aku mempercayai cinta yang ternyata hanya sandiwara. Tapi di balik semua kesakitan itu, ada satu hal yang membuatku mulai sadar. Selama ini aku terlalu sibuk mencintai orang lain sampai lupa mencintai diriku sendiri. Aku terlalu takut kehilangan, padahal yang seharusnya aku takuti adalah kehilangan harga diri dan kebahagiaan. Beberapa minggu berlalu tanpa kabar dari Dani. Aku mulai terbiasa dengan keheningan rumah ini. Tidak ada lagi suara mesin mobil di pagi hari, tidak ada lagi aroma parfum pria di kamar. Tapi anehnya, aku mulai bisa bernafas lega. Tapi ketenangan itu tidak bertahan lama. Suatu malam, sekitar pukul 10, seseorang mengetuk pintu. Ketukan itu keras, tergesa-gesa, seperti orang panik. Aku menatap layar intercom dan hatiku langsung bergetar. Dani berdiri di depan pintu dengan wajah kusut, bajunya kusam, dan matanya kosong seperti kehilangan wibawa yang dulu selalu ia banggakan. Aku membuka pintu perlahan. "Ada apa, Mas?" tanyaku dingin. Ia menunduk lama, suaranya lirih nyaris tak terdengar. "Rara, aku butuh uang. Aku kepepet, proyekku gagal, aku gak bisa bayar cicilan, aku gak punya siapa-siapa lagi." Aku menatapnya lama, hati kecilku sempat tersentuh, tapi logikaku lebih cepat berbicara.
Lelaki ini bukan datang karena cinta, tapi karena terdesak. Kamu datang ke sini karena butuh bantuan? Tanyaku tenang. Dani mengangguk pelan. Aku tahu aku salah. Tapi tolong sekali ini aja, Ra. Aku gak punya uang sepeser pun. Semua orang udah menjauh dariku. Aku memejamkan mata sejenak, mencoba menahan gejolak yang berkecamuk di dada. Laki-laki yang dulu aku percayai mati-matian kini berdiri di depan pintu rumahku, memohon belas kasih setelah menghancurkan segalanya. Dalam hatiku, aku tahu inilah saatnya aku menunjukkan siapa yang sebenarnya kuat di antara kami berdua. Namun sebelum aku sempat menjawab, ponselku berbunyi. Nomor tak dikenal muncul di layar, tapi aku mengenalnya. Nama itu sama dengan semua transaksi yang dulu aku temukan. Ninda Sari. Aku menatap Dani yang tiba-tiba gelisah. Wajahnya pucat pasi. Telepon itu berdering lagi. Dan aku hanya menatapnya dalam senyap. Kali ini aku tahu kebenaran yang selama ini dia sembunyikan akan segera menyeruak. Dan semuanya tak akan pernah sama lagi. Pagi itu, udara masih berembus lembut di teras rumah yang dulu terasa hangat. Namun kini berubah menjadi saksi bisu luka dan kebangkitan seorang istri yang disakiti. Rara berdiri di depan pintu kaca besar, menatap halaman rumah yang pernah dipenuhi tawa, kini hanya menyisakan sepi. Namun kali ini ia bukan lagi perempuan lemah yang menunggu kepastian. Ia telah berubah menjadi sosok kuat yang tahu bagaimana membalas dengan elegan, tanpa amarah yang membabi buta, melainkan dengan kemenangan yang nyata. Sudah 2 bulan sejak Rara menyita mobil dan memblokir semua akses keuangan milik Dani. Lelaki itu kini hidup dalam kesusahan. Rumah kontrakan kecil di pinggir kota menjadi tempat tinggalnya bersama pelakor yang dulu dengan sombong memamerkan cinta di depan Rara. Kabar itu sampai ke telinga Rara bukan karena ia mencari tahu, melainkan karena dunia sendiri seolah memperlihatkan bagaimana karma bekerja dengan cara yang halus tapi menohok. Rara tak lagi menatap masa lalu dengan air mata. Ia sibuk mengurus butik barunya yang kini berkembang pesat. Pakaian hasil rancangannya dipuji banyak pelanggan karena desainnya yang sederhana namun anggun. Di antara tumpukan kain dan suara mesin jahit, Rara menemukan kembali dirinya yang dulu hilang. Perempuan mandiri yang berharga tanpa harus ditopang siapapun. Suatu sore, ia mendapat kabar bahwa Dani datang ke butik. Rara sempat ingin menolak bertemu. Namun sisi hatinya berkata lain. Ia ingin melihat bagaimana wajah pria itu kini setelah semua kebohongan dan pengkhianatan yang ia lakukan. Saat pintu butik terbuka, terlihat Dani berdiri dengan wajah lusuh dan pakaian yang jauh dari rapi. Pelakor yang dulu tampil penuh riasan, kini tampak kusut, menunduk malu di belakangnya. "Rara, aku hanya ingin bicara," ucap Dani pelan. Suaranya serak seolah menahan sesuatu yang berat. Rara menatapnya tanpa ekspresi, hanya tersenyum tipis. "Bicara? Setelah semua yang kau lakukan, aku sudah terlalu banyak mendengarmu bicara, Dani. Sekarang aku hanya melihat hasilnya." Dani menunduk. "Aku menyesal. Sungguh, aku kehilangan semuanya. Termasuk kamu. Aku sadar, aku salah besar. Aku butuh bantuanmu, hanya sedikit, agar aku bisa mulai dari awal." Rara menarik nafas dalam-dalam, menatap mantan suaminya yang dulu begitu ia cintai. "Kau tahu, dulu aku juga meminta hal yang sama. Aku hanya butuh sedikit pengertian, sedikit waktu, sedikit cinta. Tapi kau memilih memberi itu semua ke orang lain. Jadi sekarang rasakan bagaimana rasanya kehilangan." Pelakor di belakang Dani tak kuasa menahan air mata. Tapi Rara tak peduli. Ia sudah melewati masa di mana belas kasihan bisa membuatnya rapuh. Sekarang, ia berdiri di atas kekuatannya sendiri. "Aku tidak akan menolongmu, Dani. Tapi aku berterima kasih padamu. Karena berkat pengkhianatanmu, aku bisa jadi sekuat ini. Aku menemukan diriku sendiri lagi." Dani hanya terdiam. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia tahu penyesalannya datang terlalu terlambat. Saat Dani dan wanita itu pergi meninggalkan butik, Rara menatap langit senja yang mulai berubah jingga. Ada rasa lega di dadanya, bukan karena ia membalas dendam dengan kemarahan, tapi karena ia telah menang tanpa harus menjatuhkan dirinya sendiri. Beberapa bulan kemudian, butik Rara berkembang menjadi 3 cabang di kota besar. Ia sering diundang ke acara televisi sebagai pengusaha perempuan inspiratif. Banyak wanita yang datang kepadanya meminta nasihat tentang bagaimana bangkit dari luka dan pengkhianatan. Rara selalu berkata dengan lembut,
Jangan membalas dengan kebencian, tapi dengan keberhasilan. Karena saat kamu berdiri lebih tinggi, mereka yang pernah menjatuhkanmu akan tahu siapa yang benar-benar kalah. Hari itu Rara menutup butik dengan senyum lebar. Ia tak lagi menyimpan dendam, hanya kebanggaan dan rasa syukur. Di hatinya ada kedamaian yang tak bisa dibeli dengan apapun. Ia berjalan menuju mobil barunya, bukan mobil lama yang pernah dibawa Dani, tapi mobil hasil jerih payahnya sendiri. Ia menatap pantulan dirinya di kaca jendela, lalu berbisik, "Aku menang, tanpa harus menghancurkan siapapun." Dan pertama kalinya setelah sekian lama, Rara pulang dengan hati yang benar-benar tenang, meninggalkan masa lalu, melangkah menuju masa depan yang ia bangun sendiri. Sebuah kemenangan yang lahir dari luka, tapi berbuah kekuatan. Dalam hidup, pengkhianatan seringkali datang dari orang yang paling kita percaya. Namun kisah Rara mengajarkan bahwa balas dendam terbaik bukanlah dengan amarah, melainkan dengan keberhasilan. Luka tidak selalu melemahkan, kadang justru menjadi alasan untuk bangkit dan membuktikan nilai diri. Jangan pernah menyesali kebaikan yang pernah kau berikan, karena pada akhirnya, waktu akan menunjukkan siapa yang tulus dan siapa yang hanya datang untuk menghancurkan. Jadilah seperti Rara, perempuan yang tidak menenggelamkan dirinya dalam duka, tapi menjadikannya pijakan menuju kemenangan yang elegan dan bermartabat.